Lalu logo bintang ini dipakai oleh Dewa di dalam event-event yang di dalamnya tidak ada jingkrak-jingkrak, tidak ada hura-hura, tidak ada foya-foya, mungkin no problem. Tapi pada saat ini dibawa ke pentas, di panggung, ditulis di depan drum, apalagi sampai ditulis di atas karpet, kemudian mereka injek-injek seperti yang terjadi pada beberapa pentas Dewa beberapa waktu yang lalu yang on air di salah satu stasiun televisi. Namun Dhani yang mengaku hanya hormat kepada ulama-ulama tertentu tidak bisa menerima begitu saja keberatan dan tuntutan FPI. Terus terang saya nggak tahu alasan pastinya dan itu apa. Tapi kalau emang dibilang mengundurkan diri, pada akhirnya saya memang memutuskan iya, saya mengundurkan diri. Dewa itu dikondisikan entah karena kelemahan manajemen, entah mungkin juga karena kesalahan saya di masa lalu juga yang mungkin yang sampai sekarang masih lebih jadikan alasan ya. Itu membuat sampai akhirnya situasi grup itu membuat saya tidak bahagia lagi gitu. Seperti terakhir kemarin saya ke Jakarta, udah siap untuk take album bintang 5 segala macam, siap untuk the best, apapun saya siap saat ini udah. Tapi ternyata input pihak recording company ya itu nggak bisa karena ternyata album itu udah diisi sama Once 6 lagu. Nah berarti kan selama ini sebenarnya Dewa udah bekerja kan dengan Once, selama kepastian bahwa saya keluar atau enggak itu belum ada gitu. 1 tahun 98 tuh buat saya kondisi grup itu benar-benar membuat saya itu kondisi saya benar-benar hancur gitu. Ari Lasso bukan satu-satunya anggota Dewa yang keluar, atau lebih tepatnya dikeluarkan oleh Dhani. Pemain drum Dewa sempat berganti beberapa kali. Begitu juga basisnya Erwin Prasetya. Dikeluarkannya Ari Lasso dan Erwin, kabarnya karena keduanya diketahui mengkonsumsi narkoba. Hal yang tidak disukai oleh Dhani, walau Dhani tidak mau membicarakannya secara terbuka. Karena kalau orang udah pakai drugs itu mereka udah mikirin dirinya sendiri gitu loh. Dalam perjalanannya, kelompok musik Dewa seringkali menghadapi konflik, baik konflik internal maupun konflik lain. Sebut saja misalnya yang terakhir dengan Front Pembela Islam. Tetapi deretan konflik itu justru membuat Ahmad Dhani merasa lebih hidup. Pemecatan dirinya dari Dewa agaknya terus membekas dalam diri Erwin. Agaknya ia hanya menunggu momentum kapan akan melakukan serangan balik. Momentum itu akhirnya ditemukan juga, yakni setelah melihat celah dari kelemahan cerita sinetron Dewa yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta. Sinetron yang ceritanya diangkat dari kisah perjalanan Dewa itu dinilai Erwin telah menyudutkan dirinya. Saya merasa keberatannya gini, itu sinetron tuh kan sejarah perjalanan Dewa, ya kan? Dimana di situ ada saya pribadi yang bernama Erwin Prasetya. Dan saya itu bukan tokoh fiktif atau fiksi ya. Dan saya memang benar-benar ada. Dan di situ ya penggambaran saya tuh udah melenceng jauh. Kecuali kalau judul sinetron itu apa judulnya nggak ada sangkut pautnya dengan saya, sejarah hidup saya, terus diselewengkan saya marah, nah itu saya gila gitu. Entah apa sebabnya, sejak awal Dhani tidak pernah bersedia melayani Erwin. Meskipun Erwin sangat ofensif, Dhani memilih defensif. Tidak sedikit pun Dhani mau mengomentari ulah Erwin. Bahkan ketika Erwin dan pengacaranya mengadukan Dhani ke polisi, Dhani memilih mengimbau wartawan terutama kalangan infotainment untuk tidak memberitakan kasus itu. Cara yang dipilih Dhani mirip cara-cara Orde Baru, karena di balik imbauan itu ada pesan untuk memutuskan silaturahmi dengan kalangan infotainment yang memberitakannya. Walau ketika infotainment tetap memberitakan, Dhani tetap menunjukkan persahabatannya. Dhani menerima dengan senang hati kehadiran infotainment di hari ulang tahunnya 26 Mei 2005 lalu. Kasus paling menarik perhatian di tahun 2005 ini adalah ketika Front Pembela Islam atau FPI mempersoalkan pemakaian logo Allah oleh Dewa. Logo yang diambil dari kaligrafi lama itu, menurut Ketua FPI, Habib Rizik, digunakan tidak pada tempatnya. Lalu logo bintang ini dipakai oleh Dewa di dalam event-event yang di dalamnya tidak ada jingkrak-jingkrak, tidak ada hura-hura, tidak ada foya-foya, mungkin no problem. Tapi pada saat ini dibawa ke pentas, di panggung, ditulis di depan drum, apalagi sampai ditulis di atas karpet, kemudian mereka injek-injek seperti yang terjadi
pada beberapa pentas dewa beberapa waktu yang lalu yang on air di salah satu stasiun televisi. Namun Dani yang mengaku hanya hormat kepada ulama-ulama tertentu tidak bisa menerima begitu saja keberatan dan tuntutan FPI. Sebenarnya itu kan ketidaksengajaan, murni ketidaksengajaan yang dirubah menjadi tuduhan, menjadi punishment, menjadi judgment bahwa itu sebuah kesengajaan oleh Mas Rizik ini. Yang saya heran, kenapa Bang Rizik ini nggak manggil saya untuk ditanyai apa yang sebenarnya terjadi. Bang Rizik itu tidak lihat TV sendiri, hanya mendengar cerita. Silang pendapat antara Dewa dan FPI yang sempat jatuh ke tangan polisi akhirnya selesai. Setelah kedua pihak didamaikan oleh mantan Kasat Jenderal Ria Mizard Riyakudu. Sebelum terlibat silang pendapat dengan FPI, Dani juga pernah berurusan dengan Yudhistira Masardi karena judul novel Arjuna Mencari Cinta. Karya Yudhis dijadikan judul lagu oleh Dewa. Kasus ini kemudian dimenangkan oleh Dewa. Bagaimana Dani menyikapi semua konflik yang dihadapinya selama ini? Makanya kadang-kadang masalah itu bagi saya syukuri karena itu adalah sebuah ujian-ujian yang harus dilewati dan harus dijalani dengan baik gitu. Kalau misalnya nggak ada masalah, mungkin malah jadi resah sendiri kalau saya nggak ada masalah karena ternyata Tuhan tidak memberikan saya sebuah soal-soal yang harus saya selesaikan. Arogan jelas bukan sebuah sikap yang terpuji, tetapi bagi Ahmad Dhani, bersikap arogan dirasakan perlu terutama di saat-saat tertentu. Untunglah Dhani memiliki Maya sebagai pendamping hidupnya. Maya mengerti betul bagaimana karakter sang suami. Tak ada yang meragukan Dani adalah sosok paling berpengaruh dalam grup Dewa. Ia memiliki karakter kuat, walau sebagian orang menilainya otoriter dan sangat arogan. Pendapatnya sulit dibantah. Begitu ia punya mau, segala sesuatunya harus terlaksana. Ketika istrinya Maya membentuk grup Ratu bersama Pinkan Mambo, Dani merupakan arsiteknya. Dani bahkan mengatur manajemen Ratu. Tetapi karena sikapnya yang otoriter itulah, menurut ibu kandung Pinkan Mambo, membuat Pinkan tidak betah. Uniknya ketika memberi klarifikasi bersama Maya, keterangan itu dibantah oleh Pinkan sendiri. Dan saya juga di sini saya pengen mengklarifikasi apa yang suatu hari kemarin ibunda saya bilang apa-apa gitu, itu adalah cuma pendapat pribadinya sesaat aja gitu. Mungkin Mas Dhani adalah sebagai suami dari Maya Ahmad mungkin disangkut pautkan ke dalam Ratu gitu. Benarkah Dani tidak ikut campur terhadap Ratu? Dia tuh hanya sebagai konsultan gitu. Itu aja. Ya pasti saya ikut campur ya. Itu sudah pasti karena saya manajernya. Jadi otomatis saya ikut campur. Saya juga yang pertama kali menemukan Pinkan dengan Maya adalah saya yang pertama kali. Terus di samping saya juga adalah suami Maya. Jadi kalau misalnya Maya terlalu sering manggung ya saya marahin, ya harus nurut karena Maya kan istri saya. Jadi ya terlalu besar peran saya gitu loh di Ratu itu ya. Gak mungkin dong kalau Maya mau main setiap hari terus anak gak diurusin kan gak mungkin. Jadi memang saya punya peranan besar, disukai atau tidak disukai. Tentang penilaian orang terhadap sikapnya, Dani tidak membantah. Menurutnya dalam situasi tertentu, sikap arogan itu perlu dilakukan. Saya nggak memungkiri bahwa saya memang punya sifat arogan dan kadang-kadang itu akan muncul di saat kondisi-kondisi saya tertekan. Itu udah sifat dasarnya. Dan itu menjadi watak. Kalau dalam bahasa pepatah Jawa itu watuk itu bisa diobati, watak itu bisa diobati. Apapun sifat Dani dan bagaimanapun tindakannya, bagi Maya dia adalah belahan jiwa yang sulit tergantikan. 9 tahun ya, udah bener-bener kayak belahan jiwa. Jadi kayak misalnya, karena aku bayangin bahwa dia mati atau mungkin dia udah gak ada di hidupku ya. Mungkin hidup ini buat aku ya jadi hampa karena salah satu dari bagian tubuhku hilang gitu loh. Ibaratnya begitu. Ya kita hubungan juga makin solid, makin cinta.
Aku udah gak tahu gimana namanya membedakan cinta tepat saya, nggak ngerti. Tapi yang pasti ya kalau ibaratnya kalau dia hilang ya aku pasti kehilangan gitu. Kemampuan insan muda perfilman Indonesia ternyata diakui oleh perfilman Perancis yang memiliki sejarah panjang. Pengakuan itu ditunjukkan dengan menempatkan artis Sigi Wimala sebagai juri Festival Sinema Perancis di Jakarta.